Saudara Presiden Prabowo hari ini mengumpulkan Menteri Kabinet Merah Putih, pejabat tinggi negara dan pimpinan BUMN. Dalam sambutannya Presiden menyebut kondisi Indonesia saat ini lebih baik dari negara lain. Rapat kerja pemerintah diadakan di Istana Kepresidenan pada Rabu siang. Raker ini bertujuan menyatukan tujuan, membahas kondisi ekonomi di tengah geopolitik Timur Tengah, serta menyampaikan arahan strategis kepada seluruh jajaran kabinet. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai sebagai peringatan supaya kita waspada. Iya kan? Prabowo bodoh. Wah, saya harus waspada. Kalau saya bodoh, artinya saya harus kumpulin orang-orang pintar untuk bantu saya. Kan begitu. Prabowo, yang terakhir itu Prabowo keras kepala. Kalau saya dibilang keras kepala, ya saya harus terima itu sebagai, ya kan? Saya coba pegang kepala saya, ini keras juga. Atau apa begitu ya? Saya harus. Kadang-kadang keras kepala dalam suatu pekerjaan dibutuhkan. Sekarang orang mengatakan ya, rakyat Iran keras kepala, pejuang-pejuang Iran keras kepala, bolak-balik diancam, bolak-balik mau dihabisin, ya terakhir apa itu? Tapi saya tidak ikut politik dalam negeri orang lain. Tapi bagi sebuah bangsa, kadang-kadang keras kepala butuh. Lebih lengkap soal arahan Presiden Prabowo ke jajaran Kabinet Merah Putih, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Anggi Mendarwan. Jadi kalau terkait dengan konflik di Timur Tengah, apa yang jadi fokus utama Presiden Prabowo lebih detailnya lagi, Alfa, Anda yang memantau di sana, terlebih soal pelaksanaan ibadah haji 2026 sesaat lagi. Ya, Friska dan juga saudara, kalau dari 1 jam Presiden tadi memberikan taklimat dalam rapat kerja bersama Kabinet Merah Putih hingga pejabat eselon 1 kementerian, ini tadi memang sebagian besar membahas terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya dampaknya terhadap Indonesia. Tadi Presiden Prabowo Subianto menyebutkan memang kondisi Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan dengan negara lain, khususnya dalam ketahanan energi. Tetapi ia tidak menampik bahwa Selat Hormuz menjadi salah satu kunci utama bagi banyak negara untuk kemudian memasok minyak ke negaranya masing-masing. Untuk Indonesia sendiri, tetapi pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan mencari sumber lain dan juga jalur lain untuk kemudian memasok energi ke dalam negeri, khususnya untuk selat-selat yang juga penting bagi Indonesia. Maka dari itu Presiden Prabowo Subianto melakukan diplomasi ke berbagai negara. Sedangkan untuk di jangka pendeknya sendiri, Friska dan juga saudara, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan akan mempertahankan subsidi BBM bagi masyarakat dan juga menghemat energi selama 12 hari. Maksud saya selama 12 bulan atau setidaknya selama 1 tahun untuk kemudian mengantisipasi adanya dampak-dampak yang lebih jauh dari konflik yang terjadi di Timur Tengah dalam hal ketahanan energi. Dan untuk haji sendiri, tadi Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengumumkan bahwa pemerintah akan menurunkan biaya haji sebesar 2 juta rupiah, dan ini juga artinya pemerintah tidak ingin membebankan biaya haji kepada masyarakat yang lebih berat lagi. Apalagi kemarin Kementerian Haji dan Umroh juga sudah berupaya ke DPR RI, khususnya untuk Komisi 8, untuk kemudian mempersingkat waktu tunggu bagi jemaat yang akan berangkat melakukan ibadah haji dari sebelumnya lebih dari 40 tahun hingga kini diupayakan menjadi 26 tahun. Dan untuk pernyataan lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji
untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah. Mendengarkan 1 jam taklimat dari Presiden Prabowo Subianto tidak hanya soal ketahanan energi di tengah geopolitik dan juga biaya haji yang juga menjadi poin utamanya, tetapi Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pihak-pihak yang ingin mengkritik upayanya selama hampir 2 tahun memimpin Republik Indonesia. Ia juga sempat mention terkait dengan upaya impeachment yang mungkin dilakukan oleh berbagai pihak, tetapi ia mempersilahkan upaya itu, tetapi ada jalur-jalur yang harus diikuti. Kalau memang ada sebagian rakyat Indonesia yang kemudian ingin mengkritik pemerintah ataupun menggantikan pemerintah yang saat ini sedang berlangsung, yaitu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya itu poin-poin utama yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini, dan kita nantikan bersama. Nanti ada konferensi pers yang juga akan segera disampaikan usai dari Presiden Prabowo Subianto memberikan atau melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah. Friska. Alfania Rizky langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih.